Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur buat hari ini yang Kau jadikan baik. Kami tahu kami semua terbatas dalam kehidupan, tapi biarlah senantiasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Bersyukur buat hari ini, kami mau mendengar firman, kami mau duduk, biar kami menjadi seorang murid yang mendengarkan. Kami mau pay attention terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Engkau juga mengurapi anak-Mu yang menyampaikan, aku terbatas, tapi biar kuasa-Mu yang tak terbatas menguasai apapun yang aku ucapkan. Bersyukur, berdoa, urapi kami semua, ubahkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat pagi, shalom, shalom. Haleluya. Bersyukur bisa ketemu Bapak Ibu Saudara. Tetap datang beribadah di rumah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yes, ini minggu terakhir kita belajar mengenai sepanjang bulan ini tentang komunitas yang dikuatkan dengan fondasi yang sama. Karena kenapa kita perlu fondasi yang sama? Karena setiap bangunan yang dibangun dengan batu-batu yang ada, itu diperlukan kekuatan yang sama, diperlukan batu yang sama, batu yang memiliki kekuatan yang sama. Walaupun setiap kita tahu, setiap bata atau bata merah atau batako yang disusun itu menyilang, enggak sama semuanya. Tapi satu hal, semuanya mereka disatukan untuk menjadi kuat. Nah, komunitas yang terjadi hari-hari ini semuanya terjadi karena kesamaan hobi. Ada yang hobi touring, motor, dikumpulkan karena adanya kesamaan suka motor. Ada komunitas apalagi ya di sini ya, biliar. Nah, ada yang suka main biliar nggak? Ada empunya nih. Bisa main biliar, semua dikumpulin di komunitas atlet biliar dan banyak hal. Tapi satu hal yang Tuhan Yesus ingatkan pada saya, murid Yesus berkomunitas bukan karena ada kesamaan hobi. Mereka ada yang bekerja sebagai pemungut cukai, ada yang sebagai nelayan dan banyak hal. Tapi mereka punya hobi yang berbeda-beda, tapi satu kesamaan, mereka ikut Yesus. Siapa yang mau ikut Yesus di tempat ini boleh angkat tangan. Yes, ikut Yesus itu perlu. Efesus 4 ayat 2-4 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Rendah hati, lemah lembut dan sabar itu sangat diperlukan untuk setiap kita dipersatukan. Sekali lagi, rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saling membantu perlu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Setiap kita yang mau dipersatukan Tuhan, setiap kita yang mau diikat oleh Tuhan, kita perlu sadar bahwa kita adalah satu tubuh dan kita satu roh. Saya mau share hari ini dengan judul One Body, One Spirit. Dan kenapa kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah satu tubuh dan satu roh? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Setuju? Efesus 4 ayat 16 berkata, daripada nyala seluruh tubuh dari Tuhan, semua bagian organ tubuh dan segala sesuatunya yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya
dan membangun dirinya dalam kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan hari ini secara singkat. Saya mau sampaikan bahwa kita semua disatukan oleh Yesus. Amin. Dan kata disatukan atau dirakit, rapih, disusun, diikat, itu artinya menggunakan kata sunarmologeo. Artinya dirakit bersama dengan tepat seperti batu dalam bangunan yang saya sampaikan tadi. Artinya Tuhan menyusun kita di dalam komunitas, bukan kita yang memilih siapa yang cocok ya. Kalau kata lagu sekarang, kalau emang cocok bisa datang ke rumah gitu. Tapi bukan mengenai cocok-cocokan. Tapi Tuhan menyatukan segala sesuatunya dengan ikatan kasih. Karena kenapa kita perlu diikat dengan kasih? Karena Tuhan adalah kasih. Ini berarti relasi kita dibangun di atas kehendak Tuhan, bukan kenyamanan pribadi. Kita dipanggil untuk keluar dari zona nyaman. Untuk apa? Untuk saling membangun. Untuk saling mau keluar dari kenyamanan, keluar dari hanya yang cocok. Kita semua berbeda, tapi kita dirakit bersama. Kita disatukan oleh Yesus. Karena semuanya perlu. Buat keluarga, jangan berharap keluarga kita ideal. Keluarga yang melihatkan bahwa kayaknya besok kita tidak ada masalah. Sampai akhir zaman, keluarga tidak ada masalah. Jangan. Setiap pernikahan, setiap keluarga, suami, istri, anak punya perbedaan karakter di rumah. Dan perbedaan karakter itulah yang membentuk setiap pribadi kita untuk lebih tajam lagi dan lebih mengasihi sesama. Dalam dunia kerja, jangan menjauhi teman sekerja yang berbeda pendapat, yang tidak suka sama saudara. Mungkin terlihatnya sulit, tapi milikilah sudut pandang bahwa Tuhan sedang membentuk saya dan saudara di area itu. Bahkan dalam komsel, berteman atau berhomsel bukan hanya yang menyenangkan, tapi kita perlu menerima tantangan iman yang ada di dalam homesel. Perbedaan itu perlu. Perdebatan terkadang diperlukan untuk saling mengingatkan. Kolose 3 ayat 14 berkata demikian, saya bacakan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya kemarin baru membaca dari survei Bilangan Research Center menunjukkan bahwa generasi muda Kristen merasa lebih berkembang spiritualnya bila ada teman di dalam komunitas. Generasi muda, generasi milenial Z dan Alpha, mereka akan tertarik dan tergabung dalam komunitas ketika ada temannya di dalam. Dan pengaruh positif teman sangat membantu mengurangi rasa kesepian dan kecemasan generasi sekarang. Generasi sekarang perlu yang namanya beradaptasi, lebih effort, lebih kerja keras lagi. Karena kenapa? Karena mereka cenderung memiliki rasa saya kesepian, saya nggak nyaman kalau nggak ketemu teman. Dan survei berikutnya, remaja Kristen aktif beribadah. Bilangan riset menyebut lebih dari 91,8% remaja Kristen di Indonesia masih rutin mengikuti ibadah. Masih rutin mengikuti ibadah.
tapi yang mengikuti komunitas hanya kurang dari 50%. Dan revitalisasi spiritual sangat nyata terjadi di dalam kalangan dewasa muda, khususnya Gen Z. Sekalipun banyak perbedaan dan konflik, tapi mereka tetap bertumbuh. Kita terus berdoa bagi generasi, dan kita terus hidup dalam komunitas. Saya mau bilang pagi ini bahwa gereja bukan kumpulan orang yang cocok, tapi orang-orang yang dipersatukan oleh salib yang sama. Setuju? Katakan amin. Yang berikutnya, dalam komunitas semua orang punya nilai yang penting. Semua orang punya nilai yang penting dalam hidupnya, dalam pribadinya, dalam keluarganya. Ayat di dalam Efesus 4 ayat 16 yang berkata, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya. Kata Yunani menggunakan kata dasar energon, menunjukkan bahwa setiap anggota punya peran dan energi yang spesifik dari Tuhan. Punya talent yang berbeda, punya karunia yang berbeda juga pastinya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sudah join dalam home cell punya talenta yang berbeda, punya energi dan spirit tangguh yang berbeda-beda juga. Dan Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada yang kecil, atau bahkan tidak ada yang tidak berguna, atau bahkan tidak penting. Semuanya penting. Kita saling memerlukan. Kita saling ingin berkontribusi pada pertumbuhan di dalam tubuh Kristus. Dalam keluarga kita perlu saling menghormati, melibatkan semua peran anggota keluarga termasuk anak-anak. Kita perlu melibatkan dalam keluarga, kita perlu mengkonfirmasi anak-anak generasi sekarang. Mungkin zaman saya dulu hanya orang tua yang harus memberikan perintah dan kita semua harus harus nurut. Tapi sekarang tidak, bukan begitu zamannya. Sekarang saya sama Audrey, saya harus konfirmasi. Audrey, kamu suka nggak begini? Kamu suka nggak mengikuti kegiatan ini? Saya perlu konfirmasi dia. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada generasi saat ini. Mungkin kita dulu mampu, tapi generasi sekarang memerlukan metode yang berbeda, memerlukan cara yang berbeda, dengan maksud kebaikan buat anak-anak kita. Di dunia pekerjaan, bisnis, usaha, saling hargai peran kecil di dalam tim sangat diperlukan. Bahkan ketika kita hidup bersosial, hidup berkomunitas, jangan pernah abaikan teman yang mungkin memiliki karakter pribadi yang introvert. Coba tegur, coba dirangkul. Bisa jadi dia adalah seorang yang berkarakter pendengar yang baik. Dan saya juga mau bilang, semua anggota gereja itu penting. Setiap orang punya tugas dan kelebihan yang Tuhan mau pakai. Semua anggota gereja itu penting. Setiap orang punya tugas dan kelebihan yang Tuhan mau pakai. 1 Korintus 12 ayat 12 berkata, karena sama seperti tubuh itu, satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kita ini banyak saat ini, lebih dari 20 orang, tapi kita satu dalam tubuh Kristus. Hari ini saya mau bilang, church will get stronger because of you. Tubuh Kristus akan jauh lebih kuat karena Bapak Ibu Saudara. Karena saudara.
Itu sebabnya kita perlu menjangkau lebih lagi dan berusaha menginjil saudara-saudara kita yang terdekat. Kita perlu menjangkau yang tidak terjangkau. Reach the unreachable. Itu yang selalu Pastor Roni ingatkan bagi setiap kami. Reach the unreachable. Bahkan saya ingat kutipan dari Pastor Victor Wang, bahwa tidak ada jiwa yang susah dijangkau. Yang ada kita yang tidak mau jangkau. Terkadang manusia cenderung tidak mau susah untuk menjangkau, untuk menyampaikan firman. Bingung mau mulainya dari apa ya, dari mana ya. Perlu mengerti kebutuhannya dan berdoalah. Maka Tuhan akan berikan hikmat untuk menuntun saudara, untuk bisa menjangkau. Itu sebabnya kita juga perlu membangun dengan penuh kasih. Kalau kita yang punya anak, kalau kita ingin anak kita bertumbuh, tapi kita membangun karakter anak kita tanpa kasih, itu gimana jadinya? Kita memerlukan kasih di dalam membangun apapun, membangun hubungan, membangun mesbah, kita perlu kasih kepada Tuhan. Bahkan apapun itu saya mau bilang, biarlah setiap kita memiliki agape, kasih tanpa syarat. Ayatnya bilang membangun dirinya dalam kasih, menunjukkan motivasi utama dari semua aktivitas komunitas, yaitu kita perlu kasih Kristus dalam setiap komunitas yang ada, keluarga yang ada, bisnis yang ada, pertemanan yang ada. Bangun rumah tangga bukan hanya penuh dengan aturan, kamu harus begini ya, kamu harus begitu. Saya bekerja, kamu nyuci piring, saya kasih uang, kamu pergi masak. Tidak begitu, saudara. Semua punya caranya masing-masing. Tapi ingat, ikat semuanya itu dengan kasih. Dalam pekerjaan juga, jangan hanya kerja untuk naik jabatan. Mungkin itu mimpi saudara, mungkin itu impian saudara. Tapi berikan waktu buat setiap saudara untuk rest dan merasakan kasih Tuhan, sehingga Tuhan dapat tuntun kehidupan saudara. Kita perlu membangun sesama dengan kasih. Mungkin diawali dengan perdebatan, mungkin diawali dengan tidak menemukan kecocokan dalam berkomunikasi. Tapi saya mau bilang, jika tujuanmu adalah Yesus, maka membangun sesama akan menjadi sukacita, bukan beban. Ketika tujuan kita berpusat kepada Yesus, kita berbalik kepada Yesus, semua intinya adalah Yesus, semua akan menjadi sukacita, bukan beban kehidupan kita. Paulus bilang, gereja perlu menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kasih jadi pondasi semua pelayanan. Tanpa kasih, pelayanan jadi sia-sia. Pelayanan sejati adalah ketika kita rela berkorban, mendahulukan kebutuhan orang lain. Puji Tuhan, kita menghidupi nilai selfless di rumah ini. Kita punya nilai selfless, bagaimana kita mendahulukan kebutuhan orang lain yang kuat menanggung yang lemah. Karena kasih tanpa tindakan, bagi saya itu hanya kita menikmatinya sendiri. Kasih itu aktif, mendukung, mengampuni, menegur dengan lemah lembut, bahkan mendoakan juga.
1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Kita perlu kasih. Apapun yang kita punya saat ini, S1, S2, S3, kalau kita nggak punya kasih, apapun yang kita miliki yang Tuhan percayakan saat ini, sebanyak apapun itu, kalau kita tidak memiliki kasih sebagai poin karakter dalam kehidupan kita, sama saja dengan gong yang berkumandang. Tentang gereja mula-mula, dalam kisah para rasul 2 ayat 42 berkata, ini bukanlah tempat orang berkumpul karena setuju akan semua hal, tapi karena mereka punya satu dasar, mereka mau terkonek kepada Kristus yang telah disalibkan dan bangkit. Mereka mau terkoneksi dan terbangun di dalamnya. Mereka membangun komunitas dengan kasih bukan untuk mengontrol, tapi agar dapat terhubung satu dengan yang lain. Di sisi lain, hidup setelah salib, yaitu kita saat ini, gereja, tubuh Kristus, memanggil kita pada jalan yang berbeda. Kita punya porsi yang berbeda, kita punya panggilan yang berbeda. Bukan penghakiman, tapi kita perlu saling menerima. Bahkan di luar sana, dunia berusaha mencuci tangan, tapi kita saling perlu menggandeng tangan. Dunia boleh berjanji ini itu, tapi Tuhan Yesus yang mengingkari janjinya. Saya mau bilang, komunitas Kristen ada bukan berdasarkan hobi yang sama, tetapi karena ada roh yang sama. One body, one spirit. Home cell berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda. Kita memiliki minat, pekerjaan, usia, bahkan banyak hal yang berbeda-beda. Tapi kita dipersatukan oleh roh yang sama. Saya mengingatkan ulang bahwa poin pertama, kita dalam komunitas, kita disatukan oleh Yesus, bukan kesamaan sifat. Yang kedua, semua peran anggota tubuh itu penting dan punya nilai. Dan yang ketiga, bangunlah semuanya dalam kasih, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ketika kasih jadi alasannya, pelayanan akan jadi sebuah kesaksian. Apapun yang saudara hidupi hari-hari ini, keluh kesah saudara, the lowest moment yang saudara alami di tahun-tahun ke belakang, mungkin itu menjadi kesedihan, kepedihan, kesakitan bagi saudara. Tapi ketika saudara menyerahkannya kepada Tuhan, itu akan menjadi kesaksian yang hidup buat banyak orang. Tetaplah punya kasih, tetaplah mau dibangun, dan tetaplah pegang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dengan demikian kita akan memiliki kasih yang utuh untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Amin. Saya mau ingatkan lagi, Efesus 4 ayat 2-3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, yaitu satu tubuh dan satu roh. Kita ini adalah gereja. Kita sedang bergereja karena kita berkumpul. Kita adalah gerejanya Tuhan. Dan kita semua hari ini bergereja, berkumpul
untuk memuji muliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan apa yang Tuhan mau bentuk dalam kehidupan kita. Hari ini kita semua berdoa, menundukkan kepala kita. Bapa berdoa, biar ada kesatuan roh dan kesatuan tubuh dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kami terbatas, tapi kami mau dibentuk Tuhan. Kami mau mengalami perubahan yang dari Tuhan. Apapun caranya Tuhan, kami membuka hati untuk menerimanya. Sekalipun itu banyak tantangan dan banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Satu hal kami tahu, ada tangan Tuhan yang menggandeng kami melaluinya. Bersyukur untuk Homesel yang ada saat ini Tuhan. Berdoa, biarlah ada kasih Kristus di dalamnya, sehingga setiap mereka dapat menghidupi nilai-nilai Kristus yang ada. Sehingga melalui Homesel yang ada, banyak generasi melihat teladan di dalamnya. Jauhkan hati dari untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Dan biarlah setiap keluarga yang ada selalu dipersatukan, diikat dengan kasih, tersusun rapih di dalamnya sesuai maunya Tuhan, bukan maunya setiap pribadi yang ada. Biarlah setiap keluarga mau disusun oleh Tuhan, rapih, sesuai dan kehendak Tuhan. Satu tubuh, satu roh. Dengan demikian, segala sesuatunya boleh menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.